Tidak terasa, saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2025, betul ya? Tanggal 28. Bentar lagi 2025 akan segera berakhir dan kita akan memasuki tahun yang baru. Dan kalau boleh kita bayangin gitu ya, hidup kita tuh kayak sebuah perjalanan gitu nggak sih? Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan kita di tahun 2025, itu ya. Dan yang namanya perjalanan pasti ada momen-momen sukanya, momen-momen yang kayaknya melelahkan gitu ya, ada momen-momen dukanya mungkin, banyaklah momen-momen yang terjadi gitu ya. Dulu pertama kali saya kuliah gitu ya, saya tuh ke kampus itu pasti suka apa ya, naik transportasi umum gitu ya, dan itu selalu jadi nyasar gitu ya. Kenapa saya nggak biasa dengan nomor-nomor bus gitu loh. Jadi kan bus itu ada nomornya, rute ini ke arah sini, rute ini ke arah sini, betul ya gitu ya. Nah sama kayak dalam perjalanan hidup juga, kadang-kadang kita nyasar nggak sih gitu ya, dalam tahun 2025 ini pastilah ada kita mau ke tujuan A tapi dibelokin ke B, kita mau ke A dibelokin ke C, betul ya. Atau mungkin kadang-kadang kita udah familiar nih sama tempatnya tujuan kita, tapi lagi jalan kena macet lah, ada perbaikan jalan lah, benar ya? Nah itulah namanya hidup, teman-teman, saudara-saudara semua itu ya. Atau mungkin ada yang suka liburan gitu ya, pernah liburan. Biasa kalau liburan, awal-awal liburan tuh excited banget, seneng banget gitu ya, semua disiapin gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, aduh capek, udah hari ke-5, hari ke-6, malah mungkin capek juga ya gitu ya. Benar nggak sih? Atau mungkin awal liburan gitu ya, bawaannya sih bebannya tuh ringan gitu ya, bawa satu koper gitu ya. Tapi kalau mama saya tiap kali liburan gitu ya, apalagi keluar negeri gitu ya, pasti di sana tuh dia beli koper tambahan gitu. Kenapa? Karena pulang tuh bebannya makin dikit gitu ya bawaan, tapi makin banyak gitu ya. Oleh-oleh lah, terus beli baju kotornya jadi numpuk lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saudara-saudara, hari ini pertanyaannya gimana dengan perjalanan kita di tahun 2025 ini gitu? Apakah kita bisa mengakhirinya dengan sukacita gitu ya, sesuai dengan tema kita, atau kita di akhir 2025 ini malah rasanya itu kayak capek banget ya hidup, kayak melelahkan banget ya hidup gitu ya. Apakah beban kita itu semakin berat gitu ya, atau semakin ringan gitu ya di akhir tahun 2025 ini? Mungkin bolehlah hari ini kita di ujung tahun boleh sedikit refleksi lah ya, seperti yang tadi bilang gitu ya, kita flashback ke belakang gitu, gimana perjalanan tahun 2025 kita, apakah penuh dengan sukacita gitu ya, atau seperti yang tadi kita bilang ada yang melelahkannya, atau yang ada apa yang terjadi tahun 2025 ini. Mungkin ada yang tahun ini dapat kerjaan baru kah? Gitu. Atau ada yang justru hari ini tahun ini kehilangan pekerjaannya gitu ya. Atau mungkin ada yang baru bangun hubungan, atau mungkin diputusin pacar, entahlah gitu ya. Tapi apapun yang terjadi gitu ya, pertanyaan satu, bisa nggak kita tetap sukacita mengakhiri tahun 2025 ini? Jadi hari ini yang saya mau bagiin 3 poin aja saudara-saudara. Semoga dari 3 poin ini bisa menambah sedikit sukacita kita lah dalam mengakhiri tahun 2025 ini dan memasuki tahun yang baru. Oke, yang pertama, berbicara tentang sukacita. Boleh diklik. Poin pertama yang saya mau bagiin adalah joy is in the journey. Kita baca ayatnya ya, Pengkhotbah 8 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Terjemahan Indonya itu agak sedikit beda, saudara-saudara, dengan bahasa Inggrisnya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ayatnya tuh lebih seru gitu ya kalau saya lihat bahasa Inggrisnya. Kenapa? Ayatnya bilang gini. So I itu pengkhotbah gitu ya, si pengkhotbah ini bilang, I recommend having fun because there is nothing better for people in the world than to eat, drink, and enjoy life. That way, they will experience some happiness along with all the hard work God gives them under the sun. Mungkin saudara-saudara tahu yang pernah sekolah SD zaman dulu gitu ya, kita belajar peribahasa ya.
Kalau zaman sekarang katanya peribahasa itu udah nggak ada di kurikulum sekolah, bener nggak sih? Kayak adik saya gitu ya udah nggak pernah diajarin peribahasa gitu, jadi dia nggak tahu tuh yang namanya apa sebagai apa menduga bulan itu udah nggak ada tadi di kamus bahasa dia gitu atau apa seperti air di atas daun talas gitu, oh nggak ngerti gitu, gitu. Tapi zaman saya masih dapat gitu ya. Ada satu peribahasa yang mungkin kita sering dengar gitu ya. Peribahasanya bilang berakit dahulu, bersenang-senang kemudian, benar ya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Jadi peribahasa ini tuh sebenarnya ngajarin kita ya kalau kita mau mencapai suatu kenikmatan gitu ya, satu sukses dalam hidup ya, kita harus bekerja keras di awal gitu ya. During itu di awal gitu, kita nikmatin hasilnya di akhir, gitu ya. Tapi kadang-kadang peribahasa ini tuh seolah-olah ngajarin kita juga kayak pokoknya lu kalau mau seneng-seneng sekarang tuh harus susah banget gitu ya. Kalau mau seneng itu harus sakit-sakitan dulu ya nanti harus mau sengsara dulu gitu ya. Bener gak sih? Baru tujuan akhirnya adalah kita mencapai suksesnya, kebahagiaannya, senang-senangnya gitu ya. Tapi perjalanan selama menuju senang-senang itu kayaknya susah banget gitu ya. Sakit banget gitu. Bebasnya kan begitu ya. Terus sakit-sakit dahulu nih kita kan baru bersenang-senang kemudian gitu ya. Tapi saudara-saudara yang aku pengen bagiin di ayat pengkhotbah ini bilang loh, kita bisa berjerih lelah gitu ya, jerih payah di bawah matahari ini sambil kita bersenang-senang gitu. Benar ya? Kita bisa mengejar tangga karir perusahaan kita gitu ya, dengan kita sambil bersenang-senang dalam hidup kita. Jadi kesenangan gitu ya, joy, sukacita itu letaknya nggak cuma di akhir, nggak cuma di ujung dari perjalanan hidup kita, tapi selama hidup kita ini kita bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan itu. Setuju? Ada amin? Kita tetap bisa bersukacita walaupun kita lagi berjerih payah dalam hidup, meskipun ada masalah, mungkin jerih payah dalam menggapai mimpi, tetap ada sukacita yang bisa kita dapatkan. Gimana caranya? Yaitu ayatnya, to eat, drink, and enjoy life. Jadi kalau misalnya kita makan yang banyak, enggak ya, bukan gitu. Jadi maksud ayat ini bukan cuma ngajarin kita buat makan dan minum yang banyak, tapi apa? Tapi gimana kita bisa dapetin sukacita dari keseharian kita, dari hal-hal yang simpel, benar ya? Hal-hal yang mungkin rutinitas buat kita yang kita lakukan setiap hari, simple, tapi itu sebenarnya merupakan sukacita buat hidup manusia atau khotbah ini. Apa itu? Contohnya, ya kalau kita masih bisa makan dengan keluarga kita setiap hari, gitu ya. Mungkin masih bisa enjoy life, gitu ya. Bisa bersenang-senang, kita masih punya teman yang bisa kita ajak hangout bareng, kita masih bisa punya anak yang kita bisa ajak main setiap hari. Itu adalah sukacita dalam hidup kita ya. Dan seringkali kita melupakan sukacita kecil ini karena kita tujuannya adalah pokoknya gue mau bersakit-sakit dahulu sekarang supaya saya bisa bersenang-senang kemudian gitu ya. Pokoknya kejar rodi bagai kuda gitu, kayak kudi bagai kuda, supaya nanti waktu udah tua saya bisa hidup enak-enak gitu. Nggak harus begitu saudara-saudara gitu ya. Tetap kita bisa merasakan sukacita sambil kita berjerih lelah dalam pekerjaan kita di dunia ini gitu ya. Amin. Jadi jangan pernah lupakan sukacita yang kecil itu. Kalau kita punya keluarga yang bahagia, yang sayang sama kita, itu adalah sukacita dalam hidup kita. Amin ya. Jadi sukacita itu nggak harus kita nunggu kita sampai kepada tujuan kita, tapi sukacita itu bisa kita temukan yaitu dalam hal-hal kecil dalam perjalanan hidup kita. Nggak harus ketika keadaan sudah tenang semua gitu ya, nggak ada lagi masalah, baru kita bisa bilang akhirnya gue bisa santai, senang-senang gitu ya. Nggak harus kita punya mobil 3 baru kita bisa bilang akhirnya gue bisa senang-senang. Enggak gitu ya. Nggak harus kita nginep di hotel bintang 5 yang jendela kamarnya adalah pemandangan laut gitu ya. Nggak harus gitu ya, tapi kita bisa sukacita dari setiap keseharian kita gitu ya. Dan itu bukan berarti kita lari dari masalah hidup gitu ya, saudara-saudara gitu. Jerih lelahnya tetap ada, hidup mah akan tetap susah gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Bahkan kadang-kadang yang namanya sukacita itu namanya perjalanan gitu ya, lebih seru perjalanannya daripada destinasinya, benar nggak sih? Kadang-kadang gitu ya. Saya dulu waktu kecil sering diajak liburan lah sama saudara sepupu, saudara besar dari mama gitu ya. Dan setiap kali ngumpul, yang diceritain itu adalah momen-momen dalam perjalanan, momen-momen lucu dalam perjalanan kita gitu ya. Destinasinya udah lupa gitu ya, ke Bali kemana aja udah lupa gitu ya, atau ke dulu mama saya tinggal di Solo gitu ya, ke sekolah kemana aja juga udah lupa gitu ya. Tapi yang diceritain itu adalah kisah-kisah unik dalam perjalanannya. Satu kali saya lagi ke Bali kok, ya itu tujuannya lupa gitu ya. Tapi kita naik tour gitu ya, naik tour pakai busnya tuh bus gede lah, muat 50 orang, isinya saudara besar dari mama semua lah gitu. Kita mau makan nih, udah turun di tempat makan gitu. Terus tiba-tiba ii saya, kan kalau kita tempat makan, busnya tuh akan parkir di tempat yang berbeda gitu ya. Dia akan tinggalin kita untuk parkir di tempat khusus bus gitu ya. Ii saya tuh tiba-tiba ngejar busnya, ada yang ketinggalan gitu. Ternyata sepupu saya tidur di belakang bus, nggak ada yang nyadar gitu ya, nggak ada yang nyadar. Udah pada turun semua, nggak ada yang ngitung jumlah orang yang berapa. Akhirnya dihitung kurang satu, siapa ya. Akhirnya setelah semenit 2 menit gitu baru nyadar gitu. Oh, ada sepupu saya lagi tidur di belakang bus, ketinggalan di bus gitu. Nah itu yang diingat sampai sekarang gitu. Jadi yang diceritain dalam pertemuan keluarga, ingat nggak dulu si Anu tuh ketinggalan di bus waktu gitu kita ke Bali gitu ya. Ke Bali yang ngapain mana? Nggak keingetan gitu ya. Tapi itu yang keinget karena perjalanan itu yang menyenangkan gitu ya. Bukan cuma tujuannya, tapi di dalam perjalanan itu juga menyenangkan. Satu waktu saya juga pergi sama lagi jalan-jalan sama saudara gede. Ii saya ada 2, sama koko saya bertiga gitu ya. Ditinggallah di pusat perbelanjaan. Biasa kan kalau kita ibu-ibu shopping pasti mencar dong ya. Nggak mungkin kita nungguin satu ke toko ini kita tungguin, ke toko ini kita tungguin, enggak lah ya. Biar cepat, efisien, kita pencar semua gitu ya. Jadi grupnya itu adalah ii saya 2 sama koko saya 1 ini. Nggak tahu kemana di waktu yang sudah ditetapkan untuk balik ke bus, dari 3 orang ini yang balik cuma 2, 1 nggak balik gitu ya. Dicari kemana sih ini gitu ini. Oh, nggak tahu, tadi di belakang. Dia nggak tahu, kita apalagi nggak tahu gitu kan. Ternyata waktu lagi bertiga ini jalan, tiba-tiba si ini masuk ke satu toko. Ini nggak ketahuan, dia terus gitu ya. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, tapi salah itu. Si Koko ini juga nggak tahu gitu ya, dia kemana. Ya udahlah, paling ketemu lagi nanti di bus gitu ya. Makanya waktu itu perjalanannya itu lagi di luar negeri gitu ya, nggak ada yang tahu bahasanya. Jadi kita akhirnya Toledo itu nyari sampai setengah jam ada kali ya, kalau 40 menit itu nyari di kemana gitu kan. Akhirnya ketemu, ya udah gitu. Dan sampai sekarang ya kalau ketemu keluarga cerita pokoknya adalah ya itu hilang gitu di shopping mall gitu ya. Jadi saudara-saudara maksudnya apa ya? Joy itu nggak cuma di destinasinya aja gitu, tapi dalam perjalanan hidupnya, dalam masalahnya gitu ya. Kita tetap bisa nemuin joy yang nggak kalah seru dengan tujuan akhirnya, saudara-saudara. Jadi hari ini yuk sama-sama. Mungkin banyak lah pasti cita-cita mungkin yang belum resolusi tahun 2025 yang belum tergapai gitu ya. Pastilah itu tiap tahun juga resolusinya sama terus kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah bisa nggak kita tetap menemukan sukacita gitu ya, meskipun ada mimpi yang belum tercapai gitu ya. Bisa nggak kita akhiri tahun ini dengan sukacita meskipun ada mungkin masalah yang belum selesai gitu ya. Itu yang jauh lebih penting saudara-saudara ya. Karena joy is in the journey, dalam prosesnya, dalam kita lewati itu semua, nggak cuma di destinasinya gitu. Itu poin pertama yang saya mau bagiin, joy is in the journey. Yang kedua saudara, cepat aja ya. Yang kedua yang saya mau bagiin adalah sukacita itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan. Tiba-tiba kita
bisa masuk ke sukacita, ya bisa sih kalau misalkan tiba-tiba kita lagi nonton gitu ya, agak lain misalkan atau komedi apa gitu ya, tiba-tiba ada lain yang lucu yang bisa lah kita ketawa gitu ya. Tapi seringkali joy itu merupakan sebuah keputusan kita pribadi, bukan ditentukan oleh lingkungan di sekitar kita. Betul ya? Mau lingkungan kita seburuk apapun, kalau kita tetap memilih untuk sukacita, kita bisa loh untuk sukacita. Ada satu cerita di Alkitab di Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Siapa yang tahu cerita ini? Tahu ya? Cukup terkenal ya. Aku bacain aja ya, saudara-saudara. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Firman Tuhan bilang begini. Jadi ini kisahnya waktu pertama kali manusia diciptakan, gitu ya. Kalau mungkin Anda yang belum tahu, Adam dan Hawa itu punya anak, namanya Kain dan Habel. Kain itu adalah petani, Habel itu adalah peternak domba, gitu ya, gembala domba, gitu ya, peternak domba. Dan suatu ketika mereka berdua memberikan persembahan pada Tuhan. Nah inilah ceritanya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Ini kisah Kain dan Habel. Dan fun fact gitu ya, Habel itu adalah tokoh Alkitab yang cukup terkenal, tapi dia muncul dan mati hanya dalam satu perikop. Dan di perikop itu dia nggak ada dialog sama sekali gitu ya. Jadi dia muncul cuma di satu perikop itu tanpa dialog, tapi bisa lumayan terkenal ya gitu. Habel, bahkan ada anak ini namanya Habel ya. Dan di sini ceritanya adalah Kain mempersembahkan korban persembahan, tapi Tuhan lebih mengindahkan persembahannya Habel. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu si Kain jadi panas dong ya. Wah, masa adik gua persembahannya diindahkan Tuhan, tapi Tuhan gak mengindahkan persembahan gua gitu ya. Dan waktu Kain itu lagi panas, Tuhan datang sama Kain ya, bicara sama Kain. Tuhan bilang gini, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ini kalimat yang cukup penting nih, karena memperlihatkan bahwa sukacita itu adalah pilihan kita gitu ya. Kita bisa memilih untuk bersukacita, berseri-seri gitu ya, atau kita bisa memilih untuk gak mau bersukacita gitu ya. Dan Tuhan kasih pilihan ini ke Kain gitu ya. Kain, kamu mau berseri-seri lagi gak mukanya atau enggak gitu ya. Sukacita itu tersedia buat Kain, tapi sukacita itu harus dipilih oleh Kain. Gimana cara pilihnya? Ya dengan dia tetap berbuat baik gitu ya. Dengan dia memilih untuk berbuat baik dan bersukacita. Kuncinya satu, tetap berbuat baik. Tuhan jelas bilang gitu ya. Meskipun dia lagi panas hati, lagi muram, satu kunci untuk sukacita adalah kita tetap memilih untuk berbuat baik. Tapi sayangnya Kain tidak memilih untuk berbuat baik gitu ya. Dia tetap memilih untuk iri hati. Dia tetap memilih untuk menolak teguran dari Tuhan. Dia tetap memilih untuk dikuasai oleh emosinya. Dan akhirnya yaitu ada dosa yang menunggu di depan pintu gitu ya, dan yaitu menerkam Kain gitu ya. Akhirnya Kain jatuh dalam dosa itu. Akhirnya sukacita Kain ya direbut oleh dosa itu, oleh iblis itu. Nah, hari ini mungkin refleksi lagi nih ya buat kita tahun 2025. Mungkin nggak sih kita tidak merasakan sukacita di tahun 2025 ini? Karena kita memilih untuk itu mempertahankan ego kita, atau mungkin kita lagi benci sama orang, tapi kita memilih untuk nggak mau ngampunin dia, atau kita lagi taruh dendam sama orang, tapi kita memilih untuk nggak mau ngampunin dia, nggak mau mengasihi orang yang kita benci itu, gitu ya. Atau mungkin kita lagi punya masalah, tahu ada masalah sama orang, tapi kita memilih untuk
nggak mau nyelesain masalah itu gitu ya. Kita memilih lebih diam gitu, bukannya berbuat baik gitu ya, tapi lebih memilih untuk diam gitu ya. Hati-hati saudara, itu bisa jadi yang mencuri sukacita kita di tahun 2025 ini gitu ya. Atau mungkin kita lebih memilih untuk iri hati. Sukacita itu musuh terbesarnya adalah iri hati. Musuh terbesar joy adalah jealousy. Kenapa? Karena dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, wah itu masuk ke dalam perangkap yang namanya comparison trap katanya gitu ya. Karena kemungkinannya cuma dua, antara kita jadi minder gitu ya, wah orang lain kok lebih baik daripada kita gitu ya, atau kita jadi sombong, gua lebih baik nih daripada orang lain gitu ya. Syukuri lu gitu ya. Apalagi kita hidup di dunia sosial media yang begitu gampang ya kita akses gitu ya. Yang kita lihat adalah staycationnya orang-orang gitu ya, flexingnya, brandednya orang-orang gitu ya. Yang gampang banget buat kita untuk kehilangan sukacita gitu ya. Benar ya? Ada satu cerita gini, aku pernah cerita dulu. Intinya ada satu anak gitu ya, dia berdoa sama Tuhan minta sepeda gitu ya. Waktu Tuhan kabulin dia dapat sepeda, dia seneng banget gitu ya. Sampai dia mau kesaksian di gereja, bilang ke pembinanya gitu ya, mau kesaksian dong, ya aku dikabulkan sama Tuhan, aku dapat sepeda, Tuhan kasih sepeda gitu ya. Oke, nanti kita atur kesaksian. Ternyata hari itu yang kesaksian ada 2 orang, dia kesaksian kedua, jadi sebelum dia ada 1 orang kesaksian. Waktu orang pertamanya kesaksian, wah saya baru dapat mobil dari Tuhan gitu ya, setelah 10 hari saya berdoa, Tuhan kasih saya mobil gitu ya. Wah, mobilnya mobil sport yang paling bagus lagi gitu ya. Nah, coba deh, ketika anak yang dapat sepeda ini dengar ini gitu ya, oh dia dapat mobil, gue cuma dapat sepeda gitu. Yang asalnya seneng bisa jadi nggak seneng ya gitu. Oh Tuhan kenapa cuma kasih mobil gitu ya, kenapa cuma kasih sepeda. Dia dapat mobil, yang asalnya ada sukacita di hatinya, malah bisa jadi ada iri hati gitu ya. Jadi hati-hati saudara gitu ya, apa yang namanya gitu, comparison, membandingkan dengan orang lain, iri hati dengan orang lain. Jaga-jagalah apa yang kita lihat di sosial media gitu ya mas. Yang di sosial media itu semuanya yang baik-baiknya aja, kita nggak tahu di belakang itu kayak gimana gitu ya. Jadi kunci untuk kita tetap punya sukacita adalah untuk kita memilih untuk bersukacita, memilih untuk nggak iri hati, memilih untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya gitu ya, memilih untuk mengampuni orang lain gitu ya, memilih untuk kita ambil sikap untuk menyelesaikan masalah mungkin gitu ya. Ya kita pilih aja untuk kita tetap bersukacita gitu. Karena itu joy is the decision. Mungkin tiba-tiba kita bisa hidup penuh sukacita kalau kita tidak memilih untuk bersukacita. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersama di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sekali lagi sukacita itu adalah pilihan kita. Meskipun di keadaan di luar sana mungkin lagi kurang baik, tapi kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Oke, jadi yang pertama joy itu adalah journey, bukan destinasi doang gitu ya. Yang kedua itu joy adalah decision yang kita ambil setiap hari gitu ya, dalam tahun 2025 dan 2026 gitu ya. Dan ini terakhir yang aku mau bagiin adalah joy is relational. Seringkali yang bikin jalan-jalan itu menyenangkan atau enggak adalah sama siapa kita perginya, benar ya? Kalau misalkan saya diajak makan ini, Fit, ayo makan yuk. Pertama yang ditanya mungkin di mana gitu ya. Oh makan di sini, di Sopong nih banyak makanan enak gitu ya. Atau di Lafon gitu ya, banyak makanan enak gitu yang baru gitu ya. Yang kedua yang saya tanya adalah sama siapa gitu ya. Bukan yang buat milih-milih teman-teman saudara-saudara gitu ya. Tapi gimana ya, kalau jalan sama orang yang
happy gitu ya, yang nggak ribet gitu ya, yang bawaannya selalu sukacita, yang mau jalan ke Bandung macet 5 jam tetap nggak ngeluh gitu ya, itu beda sama jalan-jalan sama orang yang baru nunggu makanan 10 menit udah ngedumel gitu ya, atau baru ketemu masalah dikit udah komplain aku gini, mendingan gue di rumah aja. Beda gitu suasananya, benar ya, bukannya milih-milih teman gitu ya, tapi lebih ke persiapan mentalnya beda aja sih kalau orang yang gitu sama yang satu lagi gitu ya. Benar ya, jadi selalu kita akan pengen pergi sama orang yang ceria, orang yang penuh sukacita, betul ya, karena yang namanya sukacita itu relasional, dia nggak akan terkurung dalam diri satu orang aja, tapi akan terbagi ke orang lain juga. Pertanyaannya, kalau kita nih misalkan jalan sama orang lain, nah orang lain itu makin sukacita atau makin berat beban hidupnya? Harapannya sih makin sukacita gitu ya. Karena yang namanya yaitu sukacita itu relational gitu ya. Sama ketika Kain gitu ya, memilih untuk tidak sukacita, yang terjadi adalah dampaknya ke relasi dia, relasi dia dengan Habel, relasi dia dengan Tuhan, relasi dia dengan orang tuanya dengan Hawa ya. Kan akhirnya si Kain dikucilkan kan gitu, diusir dari ya gitulah, dari keluarga itu dikucilkan lah, dia jadi pelarian misalnya. Karena ya itu yang namanya sukacita itu sifatnya relasional gitu. Ketika kita sukacita, orang lain juga bisa merasakan dampaknya. Ketika kita dikelilingi oleh orang yang penuh sukacita, kita pun juga akan merasakan sukacita itu gitu ya. Betul ya? Jadi intinya sukacita itu sifatnya relasional, bukan untuk diri sendiri doang. Bukan dengan mindset yang ya asal gua happy deh, terserah orang lain mau kayak gimana. Enggak gitu. Itu bukan sukacita yang diajarkan sama Tuhan gitu ya. Asal gua senang, terserah deh orang lain mau sengsara atau enggak, bukan gitu ya. Tapi sukacita itu harus bisa dirasakan oleh orang lain juga gitu ya. Amin. Dan ini yang saya rasa penting, kenapa kita punya yang namanya komsel gitu ya, di gereja kita gitu ya, di komunitas kecil gitu ya. Karena Papa 4 ayat 9 sampai 10 bilang ini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upaya yang baik dalam diri upaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi saya tahu deh, saya yakin deh gitu ya, menjalani hidup sendirian itu berat, susah gitu ya. Dia nggak sih, setuju nggak gitu ya? Oke, ada pasangan hebat gitu ya, bagus gitu ya. Tapi kita juga perlu komunitas dalam gereja kita gitu ya. Komunitas kecil di gereja komsel itu juga sama pentingnya gitu ya. Kenapa? Karena itu ketika kita dikelilingi dengan orang yang penuh sukacita, otomatis kita juga akan sukacita dalam hidup kita, melakukan sukacita dalam hidup kita. Komsel saya itu isinya bapak-bapak muda gitu ya, pekerja-pekerja muda gitu ya, yang tiap kali komsel itu mereka pasti habis lembur gitu ya, udah pulang malam pasti kena macet, kerja di Sudirman, kerja di pusat gitu ya, naik busway, udah capek lah, nyampe ke komsel itu pasti udah capek dan mumet sama kerjaan gitu ya. Tapi justru di komsel itu adalah tempat kita melepas penat itu gitu ya. Karena di komsel itu kita makan-makan dan minum-minum gitu ya. Kan tidak ada sukacita yang lebih besar ya, makan-makan dan minum-minum dan bersenang-senang gitu ya. Iya, karena di dalam komsel itu kita bisa sharing satu dengan yang lain gitu ya, apa yang kita alami gitu ya. Dengan sharingannya itu katanya udah melepas 80% beban kita gitu ya. Meskipun gak ada jawabannya sih, kadang-kadang gitu ya, cuma cocol aja gitu ya. Tapi dengan kita cerita aja itu udah melepas beban kita gitu ya. Belum tapi diakhiri dengan makan-makan, ketawa-ketawa, itu adalah ya momen sukacita gitu ya. Momen enjoying life, menikmati hidup kita gitu ya. Dikelilingi dengan orang-orang yang sama-sama bersukacita gitu ya, sama-sama penuh dengan sukacita. Jadi ingat saudara, joy itu adalah relational. Ketika kita dikelilingi orang yang penuh dengan sukacita, kita juga akan bersukacita. Ketika kita
bersukacita, orang lain juga akan dipenuhi dengan sukacita gitu ya. Kenapa saya di Citra 1 banyak kenal sama anak muda gitu ya. Kenapa banyak anak-anak remaja itu nggak betah tinggal di rumah? Karena kebanyakan gitu ya, papa mamanya tidak penuh dengan sukacita gitu ya. Tiap kali pulang ke rumah, kalau curhat sama saya, lagi berantem, males lah, mending nongkrong sama orang lain, mending nongkrong sama teman, bisa jam 10, jam 11 baru pulang, karena ya kondisi di rumahnya nggak penuh dengan sukacita gitu ya. Maka dia akan menjauh lah dari rumah itu gitu ya. Atau ada juga ya kebalikannya gitu ya. Kenapa orang tua itu susah banget mendidik anak? Karena anaknya tidak penuh dengan sukacita gitu ya. Selalu nentang lah, selalu melawan orang tua lah, udah dibalikin tetap melawan gitu. Jadi ya sukacita itu dua arah gitu maksudnya. Maksudnya dengan kita punya keluarga yang penuh dengan sukacita, otomatis anak-anak akan betah di rumah. Tapi begitu ada retak aja dalam antara anak atau orang tua mulai tidak ada sukacita, itu gampang banget buat keluarga itu jadi retak gitu ya. Makan udah satu meja gitu, satu makan di kamar, satu makan di luar, satu makannya pesen online, makan di kamar sendiri gitu ya. Nah itu udah ya itu. Kenapa? Cek lagi apakah kita masih punya sukacita dalam diri kita. Jadi 3 poin itu aja saudara yang saya ingin bagiin hari ini. Ingat, dalam mengakhiri tahun 2025 ini pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa mengakhiri dengan sukacita? Kalau belum, ini 3 tips yang hari saya mau bagiin gitu ya, untuk sedikit menambah sukacita kita lah di akhir tahun kita ini. Yang pertama, sukacita itu lihat di journey-nya, jangan lihat di destinasinya aja gitu ya. Mungkin banyak mimpi yang belum tergapai, nggak apa-apa, tapi journey itu juga menyenangkan kok bersama 2025 gitu. Yang kedua, joy itu adalah keputusan kita, decision kita. Apapun boleh terjadi di luar sana, tapi kalau kita tetap memiliki sukacita, kita pasti akan bersukacita. Dan ingat, sukacita itu relasional. Jadi pastikan kita punya komunitas yang penuh dengan sukacita, dikelilingi dengan teman-teman yang penuh dengan sukacita gitu ya. Kalau belum, mulai boleh ikut komsel, daftar ke Komyakum ya. Atau ya pastikan keluarga kita juga adalah keluarga yang penuh sukacita. Dan pastikan ya diri kita juga penuh dengan sukacita supaya kita bisa keluarkan itu ke orang lain. Sebagai penutup, fungsi boleh gitu ya. Sumber sukacita kita itu betul, pertama dari komunitas kita. Komunitas yang penuh dengan sukacita pasti menularkan sukacita dalam hidup kita juga. Tapi yang utama, saudara-saudara, sumber sukacita utama kita adalah harus dari Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita Zoom meeting ya Om, sama beberapa orang di Citra 1 sama ada Pak Aris gitu waktu itu. Ada satu poin yang dibahas di Zoom meeting itu adalah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi waktu Tuhan jadiin tanah Kanaan sama bangsa Israel itu harus melewati yang namanya padang gurun, betul ya? Padang gurun untuk mencapai ke tanah Kanaan, keluar dari Mesir mencapai tanah Kanaan. Dan saudara, waktu itu dibahas bahwa seringkali kita menganggap padang gurun itu sebagai suatu yang menyeramkan ya, maksudnya penuh dengan cobaan, penderitaan. Di sana dia 40 tahun mesti muter-muter di dalam padang gurun gitu ya, penuh dengan apa ya, kayaknya susah banget deh hidup di padang gurun itu gitu ya. Tapi yang sering kita lupa gitu ya, bahwa selama 40 tahun hadiratmu dalam terjemah berbagai berdiri bersama-sama dengan iman kita katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu berdamai, amanah sejahtera walau di tengah badai.
Sungguh kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2025. Kami tahu kami tidak sempurna. Ada kegagalan, ada keterpurukan, ada kesedihan, ada duka cita yang kami alami. Namun kami bersyukur Tuhan ada untuk menyertai kami, untuk melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan membimbing, memimpin, menuntun kami dengan kasih-Mu yang setia. Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan kami, sehingga kami boleh terus melangkah, mengiring Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Kami percaya Tuhan yang menopang kami dengan kekuatan yang baru, Tuhan yang menopang kami dengan kemampuan yang baru, Tuhan yang memberi kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan, sehingga kami boleh melihat masa depan kami di dalam Tuhan. Kami boleh memperoleh masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, masa depan yang berbahagia, karena Tuhan tidak merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami Tuhan di dalam memasuki tahun yang baru. Beri kami iman yang kuat, iman yang teguh, langkah yang kokoh. Beri kami kasih yang terus bertumbuh, pengharapan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga apapun situasi kondisi yang kami hadapi di tahun depan, kami percaya kami sanggup menanggung segala perkara, kami cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan ada menyertai kami dan Tuhan selalu setia untuk memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami di dalam memasuki tahun yang baru. Kami boleh terus bersuka cita untuk proses-proses yang kami jalani di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bersuka cita, karena bersuka cita adalah pilihan yang kami ambil, decision yang kami buat. Dan dengan bersuka cita kami boleh Tuhan mengimpartasikan sukacita kami kepada orang lain, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita sejati yang datang daripada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu. Pakai hidup kami menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap lingkungan yang ada, bahkan bagi setiap keluarga kami, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan adalah Tuhan yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, mari setiap Jumat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahteranya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti dan terputus di dalam penyertaan dengan Roh Kudus, turut memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mari masuki tahun 2026 ini dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, karena Tuhan menyertai kita semua. Sambut seluruh berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Bersama-sama kita katakan, terima kasih.